anak kita ini mereka ada kecerdasan masing-masing sebetulnya. Ya. Karena nggak melulu juga, misalnya bapaknya, ibunya pinter, anaknya nggak harus 100% pinter juga seperti kan? ibu bapaknya. Nggak seperti ibu bapaknya. Betul. Kan? Mungkin bapak ibunya di bidang dokter, kedokteran, itu kan juga dokternya kedokteran, misalkan spesialis jantung segala macam. Tapi anaknya mungkin dia nggak punya passion di situ, gitu kan? Dan anaknya juga kayaknya nggak bisa nangkep kalau mata pelajaran biologi, apalagi sudah lanjutan seperti itu. Tapi kalau pelajaran lain mungkin dia bisa. Makanya sebetulnya tiap anak itu cerdas ya. Tapi memang ada nanti bidang-bidang tertentu itu yang kecerdasan itu nanti berbeda-beda begitu ya. Karena kan cerdas itu kan sebetulnya adalah quatuor robti, kekuatan mengikat dan menangkap sesuatu. Nah, tiap orang tuh beda-beda gitu kan. Ini sama-sama matematika, bab persamaan kuadrat misalnya begitu kan. Ini anak 10 di kelas ini, mereka ini sebetulnya bisa secara prinsipil, tapi kecepatan dalam mengerjakannya itu beda-beda. pasti beda-beda. Nah, ada Ustadz Iwan di sini. Alhamdulillah, pada Allah. Nih. Saya sedang ada perlu mampir dulu sini lah. Ngadem-ngadem dulu nih. Gimana di luar panas betul. Kabarnya gimana nih Ustadz nih? Alhamdulillah Pak Ageng, walaupun di luar panas tapi kepala harus tetap dingin Pak Ageng. Iya. Yang penting dompet tebal Ustadz. Masya Allah, nggak perlu Pak Ageng, karena sekarang udah imani Pak Ageng. Oh imani. Jadi saya nggak pernah bawa uang cash. Berarti ngomongnya digit ya Ustadz? Iya kan digit kan, jadi saya jarang bawa uang cash itu kan. Dan yang penting deposit nggak ada juga sih. Gitu. Nah Ustadz, mumpung ada Ustadz nih, saya pengen nanya nih. Ada orang tua yang pengen anaknya itu secara akademik matematikanya itu nilainya bagus. Supaya dia masuk jurusan kayak misalnya teknik sipil kayak gitu ya, pokoknya yang eksak nanti gitu ya? eksak gitu. Cuma anaknya ini dia nggak mampu sebenarnya di situ. Dia senangnya ya ilmu sosial kayak gitu, sejarah, senangnya baca. Tapi kalau untuk ngitung-ngitung susah ini, berat ini. Tapi si orang tuanya ini pengen diiring sampai anak ini ikut les di sini supaya cukup di sekolah, keluar juga udah capek Ustadz, pulang sore full day. Iya. Disuruh les juga. Iya. Ini gimana nih Ustadz nih? Fenomena kayak gini. Iya, Bang. Pak Ageng ya, sama juga kalau kita lihat tuh ya orang tua punya cita-cita bagus ya, anaknya pengen ya akademiknya bagus, bisa masuk PTN favorit, apalagi jurusan yang barangkali menurut ukuran kerja cerah lah gitu ya, teknik sipil, teknik pertambangan, metalurgi, misalkan begitu kan, keren begitu kan, atau misalkan IT seperti itu. Tapi kan juga kita sih orang tua mestinya ya, apalagi Pak Ageng sebagai guru kan bisa ngebaca potensi anak ya, gitu kan. Tadi kayak Pak Ageng cerita, ini bapaknya pengen anak ini dia matematikanya di upgrade terus kemampuannya. Tapi Pak Ageng lihat itu kan dia ternyata berat gitu kan, untuk bisa ngejar matematikanya berat, juga mungkin fisika juga berat, dan malah passionnya tadi kata Pak Ageng sejarah. Nah orang tua ini sering menganggap anak itu jadi kayak handphone, apapun diinstal bisa. Jadi nganggapnya kayak handphone, pokoknya install ini bisa, aplikasi ini pasti bisa. Ya kalau handphone iya, apapun dimasukkan pasti bisa begitu kan. Beda dengan anak kita sebetulnya. Ini banyak orang tua nggak nyadar, anak kita bukan handphone, anak kita bukan laptop ya. Handphone, laptop aja ada spesifikasinya, ada batasan RAM-nya, memorinya, prosesornya gitu kan. Kalau nanti yang udah ketinggalan teknologinya udah jadul, dimasukin aplikasi yang baru, nggak kuat itu nanti berat malah ngeheng. Iya gitu kan. Nah, begitu makanya di sinilah mestinya kita orang tua juga berpikir, oke lah kita orang tua punya keinginan, punya harapan, pengen lah kita masa depannya bagus ya, agama juga bagus, tapi harusnya lihat dong potensi anak itu kemana. Kan sebetulnya dengan kita orang tua hidup sekian tahun sama anak kan bisa ngebaca gitu kan. Ini kayaknya anak yang nomor 1 dia kalau bagian menghafal agak berat nih. Tapi kalau ngitung kayaknya
otaknya cepat banget gitu kan prosesnya gitu kan. Buktinya dia tiap akhir bulan langsung minta uang jajan, berarti hitungnya bagus begitu dia. Gitu kan. Atau yang misalnya anak nomor 2 dia kalau matematika bisa tapi kayaknya dia malas-malesan gitu kan. Tapi kalau udah tadi pada sejarah dia kayaknya excited banget. Kalau ke toko buku juga yang dibeli buku-buku tentang sejarah gitu kan, sejarah nasional, sejarah Islam segala macam. Mestinya sih orang tua kan bisa ngebaca. Atau orang tua kan bisa ngobrol sama anak gitu kan. Tapi hal kayak begini seringkali itu jadi nggak terbaca sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua dia bermain dengan pikirannya sendiri. Pokoknya kamu harus bisa gini-gini. Dan apa yang sering jadi pembandingnya? Diri dia orang tua. Dulu papa juga. Jadi ini Ustaz, cenderung obsesif posesif gitu. Nah, betul. Kalau istilah kayak lagu gitu Ustaz. Jadi kalau istilah dalam dunia ininya psikologinya itu jadi ada orang tua tuh yang obsesif. Jadi terlalu ambisi ya untuk menjadikan anaknya punya keberhasilan di bidang A begitu ya. Itu obsesif seperti gitu kan. Itu bisa terjadi kenapa? Satu, karena kekhawatiran orang tua. Ya, lihat kamu kalau nanti di bidang sosial, kamu kompetisinya susah karena udah banyak orang di bidang sosial, manajemen, akuntansi itu udah banyak banget itu kan. Tapi kalau teknik, kalau misalkan ini itu yang itu istilahnya nggak banyak orang kerja di situ. Itu peluang besar kamu nanti bisa sukses. Satu karena kekhawatiran. Kedua, kadang-kadang ya ada orang tua begitu sebetulnya obsesi dia pribadi. Dulu papa nggak bisa begitu, dulu mama nggak bisa begitu. Kamu anakku harus bisa, begitu ya. Akhirnya anaknya yang kemudian push, didorong, bahkan juga ditekan juga untuk bisa mewujudkan ambisi dari orang tua. Jadi bukan kemauan anaknya ini, tapi orang tuanya itu yang punya obsesi sendiri. Dan ada juga yang sampai posesif. Ada posesif itu. Jadi anak itu betul-betul dalam, kalau bahasa kasarnya tuh kendali dia gitu kan. Anaknya, kamu mau kemana? Mau ini main futsal, ya main futsal aja deh. Kamu ntar lagi ujian nasional, udah belajar. Kan begitu kan. Kamu mau kemana? Ini Pak mau belajar ini coding Pak sama teman-teman. Aduh kamu tuh situ nggak bagus, kamu belajar ini aja deh. Jadi ada orang tua tuh yang posesif betul, ngendaliin anak ya nggak boleh gini begitu, karena orang tua merasa ini loh yang terbaik. Jadi Pak Ageng memang ya, sebagai guru mungkin ya kadang-kala bertemu dengan orang tua yang kayak begitu ya, malah kalau udah mulai bagi rapot atau ujian tuh juga banyak orang tua yang suka PDKT ke guru, ke wali kelas. Kenapa anak saya Pak, anak saya bagus apa gitu kan, tolong deh Pak anak saya Pak, dibimbing. Jadi ada orang tua begitu. Sampai ada pernah satu cerita ya, saya dengar cerita itu, ada anak yang sampai ngeluh kepada gurunya ketika dibagikan hasil ulangan, nilainya nggak 100. Anak ini ngeluhnya kenapa? Ternyata ibunya marah kalau dia ulangan nggak dapat nilai 100. Sampai ada yang kemudian ngeliatin bekas cubitan ibunya. Ya Allah. Karena dianggap anaknya tuh gagal. Kalau cuman ulangan dapat 80, 70, nggak 100 tuh dianggapnya gagal. Jadi sampai ada orang tua yang begitu. Kenapa kan ini? Kalau yang model begini, penyebabnya menurut saya nomor 2. Jadi ini obsesi orang tua sebetulnya. Yang ingin anaknya tuh punya kemampuan di bidang ini dan ini yang dulu orang tua nggak bisa mewujudkan. Nah ini apakah ini baik untuk anak-anak? Wah ini nanti malah bisa menjadi tekanan buat ini anak. dampaknya nih Ustadz nih. Ada itu dampaknya juga anak-anak ini sekolah. Ya jadi anak itu ya tertekan gitu ya. Mungkin Ustadz bisa jelasin juga kali. Apa ada dampak-dampak lain nggak Ustadz nih terkait orang tua yang obsesif posesif ke anak-anak ini untuk perkembangan mereka gitu. Ya gini aja Pak Ageng ya. Ini handphone. Dia RAM cuma 4 begitu kan. Tapi dimasukin aplikasi wah Genshin Impact. Yang butuh spek tinggi gitu kan. Yang harus pakai grafisnya yang tinggi juga gitu kan. Nggak kuat, nggak bisa ngangkat istilahnya begitu kan. Anak-anak kita ini mereka ada kecerdasan masing-masing sebetulnya ya. Karena nggak melulu juga misalnya bapaknya ibunya pinter, anaknya nggak harus 100% pinter juga seperti kan? Seperti ibu bapaknya betul. kan? Mungkin bapak ibunya di bidang dokter lagi, kedokteran itu kan juga dokternya kedokteran, misalkan spesialis jantung segala macam. Tapi anaknya mungkin dia nggak punya passion di situ gitu kan, dan anaknya juga kayaknya nggak bisa nangkep kalau
mata pelajaran biologi, apalagi sudah lanjutan seperti itu. Tapi kalau pelajaran lain mungkin dia bisa. Makanya sebetulnya tiap anak itu cerdas ya. Tapi memang ada nanti bidang-bidang tertentu itu yang kecerdasan itu nanti berbeda-beda begitu ya. Karena kan cerdas itu kan sebetulnya adalah kuatur robti, kekuatan mengikat dan menangkap sesuatu. Nah, tiap orang tuh beda-beda gitu kan. Ini sama-sama matematika, bab persamaan kuadrat misalnya begitu kan. Ini anak 10 di kelas ini, mereka ini sebetulnya bisa secara prinsipil, tapi kecepatan dalam mengerjakannya itu beda-beda. pasti beda-beda. Kecepatan memahami juga itu beda-beda. Tapi kalau udah paham, dia bisa mengerjakannya walaupun dengan kecepatan yang berbeda dan juga mungkin ketelitian yang juga berbeda. Artinya cerdas juga semua, cuman memang tadi ada tingkat yang berbeda. Kenapa? Ya qadarullah nih Pak Ageng. Ya. Allah menciptakan kita itu kan memang warafa'na ba'dukum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain. Dalam masalah rizki, uang, harta iya, ya. Termasuk dalam masalah kecerdasan. Ada ya kalau kita lihat para ulama seperti Imam Syafi'i umur berapa? 7 tahun sudah hafal Quran. Begitu mau belajar sama gurunya Imam Malik sudah hafal dulu isi kitab gurunya Al-Muwatta. Tapi kan nggak semua orang begitu Pak Ageng ya kan. Jadi jangan sampai gitu orang tua tuh Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Membandingannya Imam Syafi'i. Oh, Syafi'i itu. Bapaknya siapa? Nanti anaknya nanya, Pak, ayah Imam Syafi'i itu kayak gimana bapaknya? Yang kayak bapak sih. Ya ini kan fatal begitu kan ya. Jadi banyak orang tuh atau maksudnya kalau Imam Syafi'i jauhan lah gitu kan. Mungkin ada kakak kelasnya atau dengan saudara kandungnya. Kakakmu tuh bisa tuh gitu kan. Bisa cepat menghafal setahun bisa 3 juz. Kamu nih setahun 1 juz kayaknya berat banget gitu kan. Maju mundur cantik begitu misalnya gitu kan. Nah, ini kadang juga ini Ustadz nih ngebanding-bandingin. Nah, betul. Gimana Makanya dampaknya tadi Pak Ageng. Pertama, anak itu kan tertekan. Kayak tadi HP yang dia terbatas RAM-nya, memorinya terbatas, prosesor terbatas, masukin aplikasi berat. Nggak bisa ngangkat itu, nggak bisa jalan begitu kan. Karena pasti ada batas atau limit kecerdasan yang memang dia itu butuh waktu untuk bisa melaju begitu ya. Nah, kalau itu kemudian dipaksakan, udah anak itu akan tertekan dan nanti ujungnya mogok dia belajar. Berapa kali tuh kalau kita lihat, saya juga pernah dengar kasus ya, sampai anak itu nggak mau lagi kuliah, mogok kuliah karena dipaksa oleh orang tuanya masuk jurusan ini, masuk jurusan itu. Sementara anaknya nggak di situ passionnya, dia nggak suka begitu ya. Terus yang kedua Pak Ageng nih, yang kita khawatirkan nanti ini anak dia akan kemudian memunculkan konflik. Bapak ibunya, kalau masih kecil mungkin dia nggak berani ngelawan. Tapi kalau sudah nanti SMA, apalagi udah kelas 12 ya, atau mahasiswa, dia bisa ngelawan nanti sama orang tuanya. Dia kan merasa badannya aja udah lebih gede dari orang tuanya. Gitu kan. Dasar sikap dia berani. Udah, papa udah cukup ngatur-ngatur aku. Aku nggak mau diatur lagi sama papa dan mama. Aku ingin punya dunia sendiri. Kan begitu. Ya mending kalau dunia sendiri kemudian ke yang positif. Nah kalau tahu-tahu nanti ke yang negatif, kan dia kesal sama orang tuanya, dia lari katakanlah gitu ya ke komunitas ya yang suka dugem segala macam. Kan malah berbahaya seperti itu. Nah di situ maka orang tua maksudnya kemudian paham bahwa tiap anak ini dia punya limit kecerdasan tertentu, kemudian juga ada passion, kecenderungan tertentu. Belum tentu kalau bapaknya dokter, anaknya kemudian pengen kedokteran lagi, belum tentu. Kalau iya, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, ya orang tua harus legowo. Yang penting dia dalam bidang yang juga baik, bisa memberikan manfaat pada orang, dan anak seneng mengerjakan itu. Kan yang paling asik itu kalau seseorang itu dia mengerjakan sesuatu yang dia senangi sambil dibayar pula, gitu kan. Hobi yang dibayar gitu kan. Itu daripada dibayar tapi tertekan kondisinya kan. Nanti bisa ambruk itu mentalnya satu waktu begitu ya. Dan udah banyak kasus ya, itu ada satu yang sempat viral juga itu, ada seorang pemuda di Cina yang cerdas banget itu, yang dia sampai kuliah umur sekian sudah bisa begitu. Tapi begitu dia lulus, warga mungkin ingat ya, dia memilih kemudian nggak mau ngapa-ngapain. Kenapa? Ini burnout istilahnya. Dia udah lelah. Dia lelah, capek karena sejak kecil dipush ya, didorong supaya belajar terus ya. Ibarat mesin tuh dipacu terus kecepatan tinggi. Memang awalnya masih bisa mutu, tapi lama-lama itu burnout. Lama-lama capek itu anak. Nah, ini orang tua harus paham, hati-hati jangan memaksakan anak itu kemudian terus berprestasi. Anak ini ya kayak kita manusia, pasti itu punya batas
punya limit, dia harus rehat ya. Mungkin sekali-kali ketika dia ujian mungkin nilainya mungkin jeblok gitu kan, ya nggak usah kemudian dimarahi gitu kan. Mungkin dia butuh waktu untuk istirahat ya, dia butuh waktu untuk kemudian juga mungkin cuti kuliah kalau dalam perkuliahan dia perlu istirahat. It's okay. Yang penting dia mentalnya sehat, nanti bisa kembali lagi pulih untuk kemudian belajar seperti biasa. Nah, ini yang orang tua sebagian ya itu udah betul Pak Ageng, obsesif dan posesif gitu. Nah ini Ustadz, gimana caranya sekarang supaya orang tua tuh nggak kena nih kayak beginian nih, obsesif, posesif. Minimal lu ngurangin lah gitu. Ustadz, gimana Ustadz? Ya baik buat orang tua ya, bapak dan ibu ini satu kalau bicara kekhawatiran masa depan anak, kita ini punya Allah, gitu kan. Allah mau mengatur rizki. Mohon maaf sekali ya. Ada orang yang nggak kuliah sekalipun bisa berhasil, bisa sukses, begitu kan. Colonel Sanders misalnya begitu kan sukses. Alva Edison dia nggak pernah kuliah gitu kan, tapi punya berapa ratus hak paten itu dia, itu kan. Artinya memang di sini kalau bicara kekhawatiran, kalau anak saya nggak bagus Pak, akademiknya nggak bagus juga nanti kuliahnya Pak, masa depannya bisa suram gitu kan. Itu nggak begitu cara berpikir kita sebagai muslim. Belajar itu adalah mengerjakan satu tuntutan yang fardu. Nah, itu thalabul ilmi. Nggak ada kaitan sama kerja. Nggak mesti anak kita kerja sesuai dengan dia jurusan kuliahnya. Gitu. Nah itu kadang orang tua tuh ngeditnya gitu Ustadz. Kamu sayang udah sekolah untuk kerja nanti biar sukses gitu. Ya atau sayang kamu udah kuliah di ini sampai lulus kok ternyata malah kerjanya bidang lain. Wah gitu. itu Ustadz. Udah S1 pendidikan jadi ibu rumah tangga. Ya, atau S1-nya kehutanan malah kemudian dagang pecel lele gitu kan. Pecel lele nggak nyambung gitu ya. Nah, ada kawan para bapak ibu ya, mohon perhatikan bahwa kalau bicara masalah masa depan cerah nggak cerah, itu sebetulnya nggak ada kaitan dengan dunia kuliah, dengan dunia sekolah. Itu adalah kewajiban anak-anak thalabul ilmi. Adapun nanti ketika anak masuk di dunia lapangan kerja, yang penting dia bekerja sektor yang halal, bisa memberikan manfaat, dia juga enjoy mengerjakannya, dan dia bisa kemudian sukses dalam pekerjaan itu meskipun tidak sesuai dengan misalnya ya jurusan yang diambil ketika kuliah. Masalahnya kan hari ini memang dalam dunia pendidikan kita kan link and match begitu kan, jadi pendidikan harus sesuai dengan dunia kerja gitu. Oke, memang bisa begitu, tapi pun bisa juga nggak begitu. Nggak mesti kemudian orang itu kerja sesuai dengan bidang pendidikannya. Ini yang pertama, orang tua harus yakin dengan konsep rizki dari Allah. Jadi jangan malu, jangan cemas ketika anak kita dia punya karir yang nggak sesuai dengan tadi jurusan yang dia ambil ketika kuliah. Jangan malu, justru itu akan memperkaya wawasan dia sebagai seorang anak. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus punya rasa kasihan pada anak. Ya, kalau Bapak Ibu rasa sayang pada anak, maka jangan anak itu dijadikan kemudian sosok yang terus dipacu dan akhirnya burnout, kelelahan, kecapean. Harus sayang sama anak kita. Bapak Ibu mungkin nggak merasakan tekanan anak, karena mungkin anak nggak berani ngomong, gitu kan. Ketika anak sebenarnya udah capek dia itu kan, dia udah lelah, dipaksa harus dapat nilai A terus, harus 4 IPK-nya gitu kan, harus 3,8, 3,9. Mungkin Bapak Ibu nggak merasakan lelahnya dia itu, nggak merasakan capeknya dia. Ada kasus beberapa bulan lalu, seorang mahasiswi di satu jurusan elit ya kedokteran di kampus negeri di Surabaya bunuh diri. Dan dia meninggalkan surat yang isinya apa? Kekecewaan dia pada ibunya. Nah, ini kita khawatir ya, anak itu dia tertekan seperti itu, akhirnya kemudian sampai satu titik dia bisa mengalami depresi, bahkan na'udzubillah bunuh diri begitu. Yang menarik juga ini Pak Ageng ya, artinya memprihatinkan. Ini ada kejadian di Korea Selatan, ada guru itu dia akhirnya sampai bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan dari orang tua. Jadi ada orang tua ini melihat kayaknya gurunya ke anaknya itu kurang memberikan hal yang layak, yang patut, yang bisa meningkatkan prestasi anaknya begitu. Ini gurunya yang bunuh diri. Akhirnya orang tua menekan gurunya itu kan, sampai gurunya pun dilaporkan. Dianggap karena tidak berkompeten, tidak layak begitu kan. Akhirnya orang gurunya ini stres, tertekan, akhirnya bunuh diri begitu. Ini bukan nggak mungkin nanti, alhamdulillah, guru mengalami tekanan karena tuntutan yang tinggi dari orang tua. Saya udah masukkan anak ke sekolah ini loh, udah bayar mahal, gitu kan segala macam. Jangan lupa juga ya, saya tiap kali bagi rapat saya selalu nganter tuh, ya rengginang, peye gitu kan, opak misalkan begitu kan. Kok nggak ada timbal baliknya ke anak saya gitu kan. Nah,
akhirnya nanti guru yang stres seperti itu Pak Ageng. Ini kejadian di Korea Selatan, baru aja kejadian itu kan, sampai gurunya bunuh diri karena mengalami tekanan akibat tuntutan yang luar biasa dari orang tua begitu. Nah, orang tua harus punya sayang sama anak, ya harus kasihan. Anak kemudian dia sesekali dia nggak bisa mendapat nilai ideal, ya oke lah. Dimaklum, toh itu nggak dosa, yang penting sudah ikhtiar sekuat tenaga, ya sampai kita motivasi enak, berjuang lagi, ya sabar, berjuang, jadikan sebagai hikmah kan begitu, gitu kan, ya. Kemudian yang ketiga efeknya nanti ini ya, Pak Ageng ya, kita khawatir nanti anak punya dendam sama orang tua. Tadi saya bilang ada konflik, dia dendam sama orang tua, akhirnya dia nggak mau dekat dengan orang tua karena merasa masa kecil dan masa muda remajanya itu dirampas oleh obsesi dari orang tua. Bisa jadi anak kemudian ada punya dendam kepada orang tua. Nih dalam bahasa ini, papa mama sudah memperbudak aku. Tapi kan kami begini kan supaya kamu sukses. Enggak, itu bapak dan mama yang pengen sukses. Bukan aku yang ingin sukses. Aku punya duniaku. Wah, itu bisa jadi. Ngeri banget itu, Ustaz. Ngeri. Makanya kita orang tua dan juga guru juga harus bisa membaca potensi anak ya, dan juga bisa memberikan motivasi dan memberikan ruang pada anak untuk istirahat, untuk kemudian bisa healing, ya mentalnya kemudian bisa kuat lagi, senang lagi, gembira lagi kayak begitu. Karena anak kita juga mereka punya daya tahan yang terbatas, baik itu fisiknya maupun mentalnya, gitu Pak Ageng itu. Nah Ustadz, kalau seandainya nanti kita menemukan Ustadz, anak-anak yang banyak lah seperti ini nanti, orang tuanya stres, depresi itu. gitu ya Pak Ageng ya. Ini peran sekolah sama peran guru harus gimana? Harus ngapain Ustadz? Yang pertama maka sekolah ya kan biasanya sekolah selalu ada konseling ya kan. Nah maka itu harus berperan. Nah wali kelas dengan bagian konseling ini harus kemudian bekerja untuk kemudian bisa memulihkan mental anak. Jadi mencari tahu dulu apa penyebab anak ini mengalami burnout, lelah, capek, tertekan. Cari tahu dulu begitu kan. Kenapa? Minta dia untuk terbuka, bicara. Ini nggak gampang juga, karena anak udah merasa tertekan. Dan di satu sisi dia nggak mau mengecewakan orang tuanya. Sisi lain, kalau ditanya sama guru, sama konseling, dia nggak mau bikin malu orang tuanya. Ini papa mamaku gini, jadi kan dia menyalahkan orang tua. Dia nggak mau juga. Jadi memang kalau anak dalam kondisi begitu, itu subhanallah, tekanannya itu. Jadi nggak bisa terbuka. Gitu kan. Maka disitulah butuh kemudian wali kelas, semua konselor ini bisa dekat dengan anak ya, dan terbiasa untuk kemudian curhat pada anak seperti itu. Makanya sekolah-sekolah itu sangat bagus bila rutin ya, secara berkala itu memanggil anak, apakah lewat wali kelasnya, lewat konseling untuk ngajak ngobrol. Ya, kan kesannya kalau dipanggil konseling kesannya ada masalah kan? Justru sebetulnya bukan. Jadi konseling itu memanggil anak itu berkala, bahkan dalam satu semester ada rutin mungkin 2 kali. Itu untuk apa? Untuk ngobrol, untuk mencari barangkali gimana perasaan dia di sekolah, bagaimana juga kondisi belajar dia, dan untuk kemudian bisa membuka supaya anak mau curhat, mau terbuka kalau ada persoalan di sekolah, bahwa jadi dalam bahasa gampangnya, nah jangan khawatir kalau kamu ada masalah, ibu siap mendengarkan, bapak siap menolong. Nah kan begitu, jadi anak tuh tenang di sekolah, karena ternyata sekolah itu bukan formalitas belajar, upacara, bukan, tapi sebuah keluarga besar untuk dia begitu. Terus yang berikutnya adalah, ya sekolah harus komunikasi dengan pihak orang tua, sampaikan kondisi anak gitu kan, bahwa nah, ini anak dia passionnya bukan di sini, anak ternyata minatnya bukan di sini, anak juga kemampuannya bukan di sini, tapi di bidang ini. Sampaikan data-data. Kan sekolah, kalau sekolah itu dia terstruktur kan, dia punya data-data gitu kan. Nih nilai anak-anak ini di bidang di matematika, fisika, kimia sekian. Tapi di bidang ilmu non eksak atau sosial ini sekian. Kemudian juga lihat, guru bisa menyampaikan, dia kalau udah acara visit Pak kemana, ke museum, perpustakaan tuh paling semangat Pak, gitu-gitu. Itu kan jadi bahan cerita buat orang tua. Dan juga sampaikan, Pak jangan khawatir, di misalkan di bidang non eksak juga atau sosial itu banyak kok Pak peluang-peluang yang bagus untuk anak-anak kita, begitu. Karena orang tua kan seringkali berpikir keren tuh kalau anak tuh jadi dokter, ya kan? Jadi sarjana teknik sipil apa gitu kan, pertambangan gitu kan. Tapi kalau jadi ahli sejarah kayaknya apa ya gitu kan, cuannya nggak kelihatan begitu kan. Nah itu kan, karena kan seringkali ukuran sukses kan
cuan gitu kan, seperti itu. Nah itulah kemudian sekolah harus bisa membuka juga pikiran orang tua bahwa anak itu yang penting adalah dia menikmati hidupnya di kegiatan yang positif, di karir yang juga positif dan bisa memberikan manfaat pada orang. Nah ini orang tua harus bisa membuka karena memang sampai hari ini tidak sedikit orang tua yang berpikir sukses itu ukurannya adalah karir yang mapan, gitu kan, uang segala macam. Padahal kan bukan itu saja. Oh, itu Pak Agung kira-kira. Nah, Ustadz nih, kalau gitu ada nggak tipsnya Ustadz? Kan orang tua itu punya harapan, ya, dan boleh ngarahin juga gitu, mengarahkan gitu ya. Ya. Nah, tapi ketika ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kepada anaknya itu, nah ini harus gimana nih Ustadz? Mengemas ini nih Ustadz. Iya, orang tua jelas harus punya harapan ya. Jadi jangan orang tua tuh air mengalir begitu. Dah pokoknya kamu punya aja deh gitu. Jangan juga. Tapi jangan juga obsesif posesif itu. Betul, jangan juga tadi obsesif, posesif. Nah, gimana nih cara ngarahinnya Ustadz nih? Jadi sampaikan aja pada anak nih, misalkan nak nih kalau kamu bicara tentang kerja ini yang disebut dengan bidang-bidang yang itu unggulan tuh ini. Iya. Kamu minat gak di sana? Kalau kamu minat, ini langkah-langkahnya. Kamu masuk nanti misalkan jurusan eksak, tapi sekarang udah dihapus ya, sama Pak Nadiem udah dihapus. IPA udah dihapus nih. Jadi nggak ada jurusan-jurusan. Jadi nggak ada. Yang ada jurusan Bogor Ciputat itu ya. Jadi sampaikan pada anak ini nih bidang-bidang yang itu bagus untuk karir segala macam begitu. Kalau kamu seneng nanti keliling dunia, bidang ini nih bagus seperti itu. Itu kasih gambaran itu kan. Kalau kamu seneng dengan bidang Sakofa Islam, ini misalkan nih tafsir, kamu masuk ke situ. Itu orang tuh berikan gambaran seperti itu. Kalau kamu mau stepnya ini stepnya ini dan ini. Itu orang tuh harus beri pengarahan pada anak gitu kan. Sambil juga mencarikan sekolah, mungkin juga pondok pesantren kalau masuk ke dunia Sakofa ya, yang itu memang nanti bagus tuh pengembangan anak di sana itu yang sesuai dengan bidang anak seperti itu. Harus ada begitu. Ketika kemudian tidak tercapai, ya orang tua harus berpikir kami orang tua sudah berikhtiar. Itu, tapi kan anak juga punya pilihan dan juga jangan lupa ada qadarullah kan bahwa Allah kan maha juga menentukan. Mungkin awalnya anak senang tuh, mungkin di bidang eksak ya, matematika, fisika, kimia. Tapi mungkin karena dia pergaulan, ketemu dengan teman-teman diskusi atau dengan gurunya diskusi segala macam, orientasinya berubah. Nggak ada masalah gitu kan. Selama itu dalam bidang memang yang sama-sama positif dan juga baik untuk dia dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, why not orang tua gitu kan. Jadi jangan terpaku harus ini. Kan kata orang banyak jalan ke Roma, menuju Roma ya gitu kan seperti itu. Kalau bicara masalah sukses secara karir, ya banyak jalan ke sana begitu. Jadi orang tua jangan khawatir karena anak kita dia ini adalah bukan robot gitu kan, bukan gadget, dia manusia yang punya keinginan, yang juga punya pikiran. Nah, jadi jangan khawatir tuh anak udah capek-capek disekolahkan, tadi misalkan di kedokteran, malah pengen bikin usaha kuliner, misalnya begitu kan? Kadang gini Ustaz, yang jadi beban itu bapaknya dokter, ibunya dokter, Betul. Masa anaknya nggak jadi dokter gitu Ustaz, kadang gitu. Nah, itulah jadi beranggapan bahwa dunia anak itu dalam kendali orang tua, itu yang harus dijaga oleh orang tua. Itu yang nggak boleh Ustaz ya? Betul, anak kita punya dunianya sendiri nanti. Yang penting anak kita itu bapak ibu itu tetap dalam koridor Islam, dalam koridor ketaatan pada Allah. Mau jadi apapun dia, yang penting itu koridornya begitu. Ustaz, ada bel Ustaz. Saya mau masuk kelas. Saya pesen yang coklat ada nggak? Oh, bukan ini. Oh, Ini saya mau masuk kelas. oh coklat saya pikir ada tukang es krim gitu ya. Mohon maaf nih, saya tinggalin nggak apa-apa Ustaz? Iya, saya juga sekalian mudah-mudahan tukang es krim depan lah. Oh gitu. Ya udah. Benar, Ya makasih Ustaz. Yuk, Terima kasih Ustaz. Ngobrol-ngobrolannya, Mangga.